Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Kartika dari SMP 1 Atap 1 Mangunreja, peserta BCKS kelas 12 kelompok 4 dari Kabupaten Tasikmalaya. Izin menyampaikan tentang studi kasus 4 yaitu teknik dalam pengambilan keputusan. Di sini peserta disuguhi kasus dan yang nantinya akan dianalisis oleh peserta masing-masing. Nah, izin saya mengungkapkan kasus tersebut dan menganalisisnya. Ceritanya di sebuah perpustakaan, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Nah, saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet yang berisi uang di bawah kursi. Nah, tanpa berpikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Ia menganggap bahwa itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihatnya. Nah, beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Ibu Sri, seorang guru pustakawan yang mengatakan bahwa Nina, salah satu siswi dari kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas bahwa Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas, kemudian berbagi bekal setiap hari, bisa dibayangkan. Jadi, jika Tari melaporkan hal tersebut untuk menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak lagi akan bersikap baik lagi padanya. Baik, izin saya menganalisis kasus dengan menggunakan 9 langkah keputusan, yakni 1. Langkah yang pertama, apa saja sih nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut? Yang saya dapatkan adalah 1, kejujuran, kesetiaan, persahabatan. Pada saat mengembalikan dompet kepada pemiliknya atau melindungi sahabat dari masalah. Kemudian ada keadilan, kasih sayang, dan empati. Pada saat Nina sebenarnya berhak mendapatkan kembali dompetnya atau mempertimbangkan perasaan Rara dan potensi rusaknya persahabatan. Lantas langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam pada kasus 4 tersebut? Yaitu tadi ada Tari, ada Rara, ada Nina, dan ada Bu Sri. Tari sebagai saksi mata dari sahabat Rara tadi, dia berada dalam posisi dilematis. Yang kedua Rara. Rara adalah seorang pelaku yang mengambil dompet dan menyimpannya. Kemudian ada Nina. Nina adalah korban yang kehilangan dompet tersebut. Dan Bu Sri, seorang guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan dompet. Langkah ketiga, fakta-fakta apa yang relevan dengan situasi pada kasus 4 tersebut. Nah, yang saya cermati adalah Rara menemukan dompet di perpustakaan dan menyimpannya. Kemudian Nina kehilangan dompetnya di perpustakaan. Fakta selanjutnya adalah Tari melihat Rara yang mengambil dompet tersebut. Lalu faktanya bahwa Tari dan Rara adalah sahabat dekat. Yang terakhir ada pengumuman tentang kehilangan dompet dari Ibu Sri seorang pustakawan. Nah, langkah keempat, pengujian benar atau salah yang dilakukan, yaitu ada 3 uji legalitas. 1,
uji legalitas, 2 uji intuisi, dan yang ketiga adalah uji publikasi. Uji legalitas adalah mengambil hak orang lain adalah suatu pelanggaran hukum atau suatu pelanggaran hukum. Uji intuisi, merasakan ada hal yang salah dalam sebuah tindakan. Uji publikasi itu ketidaknyamanan pelaku ketika dipublikasikan tentunya. Jadi ada tiga macam uji ya. Yang pertama uji legalitas, mengambil milik orang lain adalah sebuah pelanggaran hukum. Kemudian uji intuisi, merasakan ada hal dalam sebuah tindakan. Kemudian uji publikasi, yang mana ketidaknyamanan dari pelaku ketika dipublikasikan, seperti itu. Langkah keenam adalah pengujian paradigma benar atau salah. Nah, ini berfokus pada pertentangan nilai-nilai kebajikan, bukan pelanggaran hukum, yaitu keadilan versus nilai belas kasih. Kemudian langkah keenam adalah prinsip resolusi mana yang bisa dilakukan. Nah, dengan teknik mediasi menurut saya atau penengah agar bisa diterima oleh kedua belah pihak. Langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, bijak yang bisa dilakukan? Tentunya adalah yang pertama pendekatan personal yang lebih empati, artinya memahami motif dari tindakan tersebut. Yang kedua adalah mediasi yang terfasilitasi. Adanya kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Kemudian fokusnya pada akuntabilitas dan perbaikan. Langkah ke-8. Nih, apa keputusan akhir yang bisa diambil sesuai dengan analisis kasus 4? Nah, jadi mengumpulkan fakta untuk memastikan kebenaran yang ada, serta mediasi untuk mencapai keputusan yang berterima oleh kedua belah pihak. Lantas yang terakhir, pelajaran ke-9, langkah ke-9 yaitu pelajaran apa yang dapat dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari. Saya ulangi, langkah ke-9 adalah pelajaran apa yang bisa diambil dari pengambilan keputusan itu dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan pada kemudian hari. Baik, pembelajaran yang dapat kita ambil adalah saat pemimpin pembelajaran memimpin dengan hal yang berdampak pada pendidikan karakter. Nah, memastikan pembelajaran berlangsung dengan tenang, aman, serta nyaman agar peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan aman dan kondusif dan terfasilitasi. Terima kasih, semoga bermanfaat, menginspirasi, dan kita berbagi praktik-praktik baik yang lainnya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.